Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Detrisha Decelia Kristina Bansaleng dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan membawakan teks ceramah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Endah yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan ceramah saya. Lalu kemudian saya akan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya saya bisa berdiri di tempat ini. Tema yang akan saya bahas, topik dan tema yang akan saya bahas adalah tentang insecurity dan self-love. Insecurity sendiri, pertama, adalah suatu perasaan tidak nyaman dari seseorang di mana dia membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Perasaan ini sering dialami oleh orang-orang dan kata-kata ini sedang tren akhir-akhir ini karena kebanyakan orang merasa membandingkan dirinya mereka dengan orang-orang di media sosial, apalagi dengan pengaruh globalisasi yang sangat besar saat ini. Saya juga pernah mengalami insecurity yang cukup parah, tapi untungnya sekarang saya sudah baik-baik saja. Itu dimulai saat saya masih SMP dan saya benar-benar memulihkan diri saya untuk bisa bangkit dari perasaan insecure itu sendiri. Perasaan insecure sendiri itu bisa berasal dari diri sendiri dan mempunyai pengaruh dari orang lain juga, dan dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ya diri sendiri kita, seperti kita kurang mengasah kemampuan kita membandingkan diri dengan orang lain, dan selain itu adalah kita masih belum mengerti siapa diri kita dan belum bisa menemukan jati diri kita sebenarnya. Selanjutnya, faktor dari luar, misalnya faktor dari orang tua yang selalu membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Selanjutnya pula teman-teman sekitar yang mengejek, yang bercanda dengan keterlaluan tentang fisik seseorang, kemampuan seseorang, atau sesuatu dalam diri seseorang yang membuat orang itu lama-lama merasakan bahwa dia insecure dan merasa tidak sangat rendah dibandingkan orang lain. Selanjutnya, faktor dari luar lainnya adalah faktor lingkungan. Lingkungannya itu apakah mengerti cara menghargai orang lain, cara mencintai orang lain atau tidak. Nah, insecure sendiri itu sering dialami oleh orang-orang, dan kebanyakan orang-orang di sekitar saya juga mengalami. Tidak hanya dialami oleh anak remaja, itu juga bisa dialami oleh anak-anak di bawah usia remaja dan orang dewasa juga, dengan masalah yang berbeda-beda. Contohnya yang saya alami adalah insecure karena fisik saya menurut saya dulu tidak cantik karena saya memiliki jerawat, saya bertubuh tidak langsing, dan terakhir kulit saya yang tidak putih, ya itu merupakan standar kecantikan bagi orang Indonesia, bahwa orangnya tinggi, kulitnya putih, badannya langsing, mukanya mulus. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya sangat buruk dibandingkan teman-teman saya, teman sebangku saya yang sangat cantik. Bukan hanya itu, bisa juga dari pembelajaran, dari nilai pelajaran. Selanjutnya juga bisa dari kemampuan bersosialisasi, dan ya kemampuan bersosialisasi itu juga merupakan dampak dari insecure sendiri, di mana seseorang merasa bahwa dia tidak akan diterima oleh teman-teman sekitarnya karena dia merasa kurang dibandingkan teman-teman sekitarnya, dan akhirnya dia malah memilih pergaulan yang buruk. Selain itu, dampak buruk lainnya dari insecure adalah mengakhiri hidupnya sendiri karena stres. Ini juga berdampak penyakit pada orang tersebut. Tapi selain dampak buruk, insecure juga memberikan dampak baik. Dampak baik ini bisa dirasakan seseorang jika dia mau berubah dan mengubah insecure-nya itu menjadi inspirasi dirinya untuk berkembang semakin baik. Tentu saja itu diperlukan suatu cara untuk memulihkan diri, yaitu dengan belajar mencintai diri sendiri, mengomunikasikan sesuatu yang merasa seperti yang mengomunikasikan yang kita merasa tidak enak kepada orang lain, bisa kepada teman terdekat kita, bisa kepada orang tua kita, atau bahkan kita bisa menulis buku sendiri tentang masalah kita, lalu kita tidak berani untuk membicarakannya kepada orang lain. Ini meminimalisir serta kita bocor, dan meminimalisir juga orang lain akan menghakimi kita, karena yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk mengatasi insecure ini,
Cara lainnya adalah mencari tahu apa yang kita sukai, mencari tahu apa yang menjadi minat dan bakat kita, mengembangkan itu untuk menutupi semua rasa inferior yang kita miliki. Hingga kita merasa bahwa semakin lama kita semakin bangkit, kita memulihkan diri kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ini pentingnya insecure dengan dampak yang baik. Insecure dampak yang baik ini sangat membantu kita di masa depan, di mana kita bisa meraih cita-cita kita. Dan hebatnya lagi, banyak orang di luar sana yang terkadang mereka tuh merasa insecure dibandingkan orang-orang sekitarnya, mereka merasa lebih rendah dibandingkan orang-orang sekitarnya. Tapi ternyata karena mereka mau bangkit, mereka berhasil untuk mengalahkan rasa takut, keluar dari zona nyamannya untuk bisa maju, dan banyak orang sukses dan mereka menjadi sukses di dunia sekarang, mereka terkenal. Dan semua hal tadi baru bisa kita dapatkan setelah kita berhasil untuk bangkit dari keterpurukan kita terhadap perasaan insecure yang menjerat kita. Ya, tentunya kita harus mulai itu semua dari yang namanya rasa bersyukur. Kenapa kita memerlukan rasa bersyukur ini? Karena Tuhan memberikan kita kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita untuk membuat kita bangkit dari segala perasaan kekurangan, dan kekurangan membantu kita untuk bersyukur, untuk menghargai apa itu kelebihan kita. Selanjutnya, untuk teman-teman yang terkadang masih suka mengejek orang lain, bercanda yang berlebihan tentang fisik, tentang orang tua, tentang kekayaan seseorang, tentang kepintaran seseorang, sebaiknya itu dihentikan, karena itu juga berdampak buruk bagi orang tersebut, dan tanpa sadar kita seperti membunuh mereka perlahan-lahan, karena perasaan seseorang itu tidak bisa kita nilai dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, begitu pula kita tidak boleh membandingkan orang lain dengan diri kita. Karena setiap orang itu berharga, setiap orang itu spesial, dan kita patut menghargai apa yang menjadi sesuatu yang berharga bagi orang itu, sesuatu fisik orang itu, kepintaran orang itu, kekayaan orang itu pula. Karena kita juga ingin dihargai, tentunya kita harus menjalankan kewajiban dengan menghargai mereka juga. Baiklah, jadi kesimpulan kita dari segala hal yang saya katakan pada kesempatan kali ini, bahwa kita harus menghargai diri kita, menghargai orang lain, dan juga bangkit dari keterpurukan, bersyukur. Baiklah, sekian dari saya, Detrisha di Setia Krisna Bansaleng. Selamat siang dan terima kasih.